Lamang Jagung. Yuk podcast siang malam. Yuk. Yuk mulai yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berempat, Aulia, Aan, Sabil, dan Habib. Yeay. Halo. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita udah lumayan lama ya jeda podcastnya. Iya, tapi kadang masih gini aja, bro. Iya. Semakin mencekam ya suasana ya. Oke. Wah, mencekam. Nggak ada lagi. Sepertinya menarik Besok untuk dibahas. Oh, Kenapa bagus. nih? Sabil bagus juga punya. Oke, Iya, langsung sangat aja natural ya. Hari ini kita akan membahas tentang horor. Ya enggak? Oke. Horor. Nah, ini kabar-kabarnya teman-teman kita di sini banyak punya cerita-cerita horor yang akan dibagikan. Nah, jadi bagi teman-teman pendengar, for your information, ini kita lagi jamnya lagi malam hari, Betul. jam 12 malam. Waduh. Dan kita ngomong horor. Jadi ya. Betul. Dan podcast kali ini serius ya. Kita tidak akan bercanda dan kita akan Ya, maaf. buat suasananya semencekam mungkin. Oke? Oke. Siap. Mudah-mudahan seram. Ya. Oke, langsung aja ya. Kita Oke. akan berbagi cerita-cerita horor. Nah, Siap. bagi teman-teman pendengar yang punya cerita horor, silakan komen di bawah. Ya, Langsung. atau mungkin ceritanya mirip-mirip sama kita, silakan komen di bawah. Iya. Langsung aja nih, siapa yang mau mulai duluan? Yang punya cerita horor mulai- kira-kira yang paling seram. Kita mulai dulu yang dari paling horor lah. Habib kayaknya. Siapa nih? Ayo. Iya, Halo, horor tes siapa tes. sih? 1, 2, 3. Yang paling horor apanya wajahnya? Kehidupan Wah, iya, thank you. Saya paling kinyis. Nggak boleh ketawa lo, harus serius lo ketawa. Oh, Iya. sorry. Jangan bercanda dong, nanti tidak seram, jadinya lucu. Maaf bro. Gimana Maaf, kamu nih bercanda aja kamu nih. Dari gua aja, gua paling nggak serem soalnya pasti kalian serem nih kayaknya. Aduh. Ya, Tidak dimulai seram. dari Sabil aja. Oke, Boleh ya, silakan Bil. Boleh. The stage is yours. Go ahead, Bill. Siapa tuh? Siapa tuh? Naon? Oh, langsung aja. Oh, Suara apa Jadi tuh? jadi begini ceritanya. Yep. Masukin musik serem. Siap. hmm. Suara apa, Ya, men? sebenarnya ada dua, tapi yang berkaitan langsung sama sama makhluk lain lah. Kalau yang serem satu lagi ini versi beda, bukan. Kalau yang dengan makhluk astral. Jadi dulu di kantor, Oh, saya ya. kan shift malam. Aulia udah tahu. Jadi saya shift malam. Tahu. Shift malam itu Mas, bukan yang masuk tengah Masuk. malam tapi pulang tengah malam. Nah, jadi masuk jam 3 kebetulan sore. saat itu ya pulang jam 12. Jadi saat itu jam 9 sih, masih jam 9 masih aman lah. Yang 9 naik ke musola di lantai 2. Jadi posisi kantor nih adalah kantor di Jakarta. Kantor lama. Saat itu di lokasi saya cuma ada 3 orang. Saya berdua sama senior, maksudnya yang lebih tua dari saya. Terus saya izin ke atas sholat gitu kan. Pas sholat seperti biasa mengambil wudhu, sholat, baru mau takbir gitu kan, mati lampu. Tapi lantai itu doang, mati lampu lantai itu doang. Terus saya nyalain, balik lagi takbir lagi, mau takbir mati lagi. Saya tidak punya perasaan apa-apa kan, mungkin ini kejadian biasa gitu kan. Langsung saya nyalain lagi, takbir ketiga mati lagi. Akhirnya saya berbicara sendiri. Wahai yang ada di sini, saya mau sholat loh.
Setelah itu langsung biasa aja. Jadi kayak nyambung gitu. Kan itu kan maksudnya pikiran saya doang, mungkin kalau saya ngomong kayak gini ada yang dengar, ternyata emang gitu. Jadi habis ngomong itu nggak ada lagi kejadian dan nggak ada saksi mata kan, jadi bisa jadi itu halusinasi doang atau apa gitu. Terus pas turun ke bawah, saya ceritain sama teman-teman kan, Mbak Thomas gitu, tadi gue di atas mati lampu sendiri gitu, emang di bawah nggak ya? Nggak ada katanya kan. Pas gue ceritain itu langsung mati lampu di lantai bawah. Mantap sekali, mati lampu, nyala lagi sendiri, dan kami pun diam dan kembali bekerja. Mantap. Udah guys, segitu aja guys. Iya. Jadi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika juga sih. Soalnya kalau yang di atas mungkin emang nggak ada penjelasannya ya. Jadi pas diceritain ke bawah, udah rame ada orang lain, kejadian lagi, jadi makin yakin gitu. Tapi kalau ketemu sih nggak pernah. Paling ada teman yang bisa ngelihat gitu di tim gitu kan, ngelihat. Kadang ada ini katanya ya, ada anggota tambahan lain di tim, kadang ada cewek gitu. Terus ya gitulah pokoknya. Ngeri. lanjut saya mengerisin, saya merinding. Lanjut. Ya, Gimana gitu. nih? Ya, for your information, ini saya itu kan satu kantor sama Sabil, dan Sabil udah pernah nyeritain ini ke saya. Jadi pas Sabil nyeritain itu ke saya sih, saya emang merasa langsung merinding juga. Karena kebetulan Iya. saya berada di lantai 2 waktu itu adalah lantai tempat kerja saya juga. Salah ya. Ya begitulah. Emang di situ emang terkenal itu, saya emang terkenal horor sih di gedung yang itu. Oke, lanjut. Betul. Lanjut ke Habib coba, Habib. Iya. Nih Habib kalau punya cerita apa nih? ada kalau relate soal kerjaan, gedung-gedung kerja dulu. Saya baru ingat gitu ya, waktu kerja di daerah BSD lah gitu, di gedung perkantoran BSD itu ada satu bank yang memang kalau untuk kita di dalamnya itu sebenarnya udah apa ya, di situ udah biasa lah ya, maksudnya udah tidak ngambil pusing lagi dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah waktu Iya. itu saya juga masuknya jam 12. Jadi prepare lah waktu itu, kalau masuk jam 12 kan harusnya nyampe di kantor jam 11-an gitu ya. Malam ya. Nah, ya terus kalau di situ kan kita mau prepare alat-alat dulu buat gawe gitu ya. Terus punya locker sendiri. Ya namanya kalau kantor malam-malam pasti hemat energi lah ya, terus banyak lampu dimatiin. Nah, kebetulan waktu itu saya di lokernya di lantai 3, terus kerja di lantai 2 gitu kan. Nah, terus kalau malam-malam itu udah pada sepi ya, saya prepare-nya sendiri di atas gitu. Kadang ada juga teman-teman yang shift malam juga barengan, cuman waktu itu saya sendiri. Nah, kalau posisinya malam itu kan lift udah ini ya, udah dimatiin kalau jam 12 gitu. Terus saya naik tangga jadi posisinya saya dari lantai 3, lantai 4 itu udah mati lampu semua. Nah di lantai 4 itu kadang saya iseng juga, walaupun di hati ini takut ya, orang banyak tahu di bagian pojokan gedung lantai 4 itu ada satu sudut yang tempatnya itu gelap banget. Nah orang pada ngeliatin itu kayak auranya nggak enak terus kalau di situ malam-malam. Cuman saya walaupun posisinya udah tahu cerita, masih aja gitu ngeberaniin diri ngeliat di sana. Terus pas udah ready semua, saya keluar. Waktu itu ngeliat, pertama nggak ada apa-apa. Waktu keluar dari pintu lantai 3 mau ke tangga itu nggak apa-apa. Cuman jalan ke depan, tiba-tiba di situ kayak ada sekelebat sosok putih. Sebentar doang. Dan saya pasti nggak ngambil pusing dong. Itu mah paling halusinasi doang gitu ya.
Nah waktu itu pas udah ngelihat di sana, papasan lah sama teman, udah mau jam 11 lewat lah gitu. Papasan teman baru datang, mau shift jam 12 juga. Terus saya nggak apa-apa lah, maksudnya taguran sama teman. Yang teman ini masuk, saya ngelihat lagi ke pojok. Terus yang putih itu masih di situ. Terus saya nggak berani ngelihat sendiri dong gitu kan. Saya masuk lagi ke lantai 3 barengan sama teman tadi aja. Bilang sama teman, "Bre, lu tadi pas masuk ada aneh-aneh gak sih di lantai 4?" "Nggak ada." "Emang lu ngelihat di mana?" "Yang tempat biasa." "Ah, lu iseng-iseng aja. Jam-jam segini lagi ngelihat ke situ. Di lantai 4 kan udah nggak ada orang." "Nah iya, cuman kan kalau gue penasaran orangnya." Terus kita akhirnya keluar bareng gitu ya, maksudnya dari locker mau ke lantai 2 barengan gitu. Pas mau ke lantai 3 ke lantai 2, kita keduanya kelihatan dong jelas matanya merah gitu. Dan itu benar-benar nggak sekelebatan lagi ngelihat. Saya Terus kalau kalian kalau lari? gue sih enggak, kalau gue sih sebenarnya masih belum yakin itu tuh real atau enggak. Karena setelah ngelihat merah, tiba-tiba gue ngedip nggak ada. Ngedipnya ya maksudnya kayak takut ya, pasti gue takut gitu. Gue ngelihat itu merah, cuman di hati antara beneran atau enggak. Karena sampai sekarang kalau di diri gue pribadi, gue ngerasa gue belum pernah ngelihat yang secara langsung gitu loh, yang secara bener-bener dor gitu, itu nggak pernah gue gitu loh. Cuman yang waktu itu memang matanya nyala gitu. Ih gila, kalau itu langsung gue kabur, langsung gue ke bawah, gue cari pojok yang biasanya di mana-mana anak-anak rame ngumpul di situ jam 12 malam gitu kan. Nah Tapi gue teman lu tinggal ceritain kan? lah. Enggak, gue bareng, gue kabarnya lari. Gue kabarnya barengan maksudnya gitu. Oh, nggak ninggalin dia, kirain ninggalin dia. Enggak, yang maksudnya larian bareng gitu ya, satu di belakang lah gitu ya kan. Oke. Akhirnya gue ceritain sama anak-anak, "Udah lah lu jangan sering-sering ngeliat ke lantai 4 malam-malam, lu cari mati namanya." Gitu, digituin. Gue kan juga nggak tahu ya, maksudnya Oh, berarti udah biasa berarti itu. iya maksudnya. Nah kalau ini gue kasih ini aja ya, kasih benang merahnya aja, karena banyak lagi yang pernah ngalamin dan bentuknya aneh-aneh. Oh, Pokoknya di lantai 4 itu, jadi kan di lantai 4 gue jelasin ya. Di lantai 4 itu ada ruangan yang namanya uh, ruang meeting, terus ruang training, dan ruang-ruang kayak medali-medali, piala-piala gitulah dari salah satu bank ini. Nah dia posisinya, jadi di ruang medali ini sebelahnya ada kayak jalan nyebrang, dan itu buat tangga mau ke bawah. Jadi ada 2 tangga sebenarnya. Jadi gedung A sama gedung B. Gedung A itu uh, pintu tangganya di depan, cuman di gedung A-nya. Nah gue posisinya di gedung B, di belakang tangganya. Nah dia posisinya di bagian gedung A yang mau nyebrang ke gedung B, cuman dia posisinya paling pojok bagian kiri tuh. Wah gue kalau detailin gue takut juga sih sebenarnya, ya udahlah gitu. Cuman itu space-nya sebenarnya sempit, dan di sebelah kirinya lagi itu ada kebun, apa sih namanya, kebun atas gedung gitu loh, yang kayak bikin Rooftop. vertical garden gitu. Iya. Nah di situ tuh vertical garden, dan itu sebenarnya gue sebut ya termasuk lumayan subur ya. Masalahnya banyak daun-daun di situ gitu, banyak ada pohon yang lumayan agak gede lah di situ gitu. Nah mungkin feeling gue di situ karena posisinya satu di situ tanaman. Nah tanaman biasanya kalau ada tanah pasti ada lembab-lembabnya dong gitu ya kan. Nah makanya di situ ada. Nah ada lagi yang senior gue dulu cerita, di situ ada kuntilanak merah. wadaw bro. Mantap. Gue nggak mau cerita Seram lagi lah. sekali. Pokoknya di situ udah nggak ini lagi sih, nggak
nggak apa sih namanya ceritanya, maksudnya di situ udah nggak rahasia umum lagi kalau untuk orang-orang di sana. Entahlah sama, Udah rahasia bukan umum. udah lama nih berhenti kerja di situ ya kan. Iya. Apakah cerita urban ini diterusin ke bawah atau di stop setelah Urban gue legend. cabut, gue nggak tahu gitu. Urban Iya, legend. legend gitu ya. Iya, jadi ya udahlah gitu. Tadi Kalau gue sih kalau dunia pekerjaan yang relate sih itu. Nah, lanjut deh Aulia. Aulia dulu. Oke. Jadi begitulah cerita dari saudara Habib. Lumayan seram juga ya. Sekarang kita lanjut ke saudaraan. Silakan saudaraan. Oke, kalau saya sih kalau untuk horor ya dari dulu udah sering ketemu, sering ngalamin, Wih Sering. banyak. Wih, mantap. sering Ini udah expert nih mendapatkan kayaknya. gangguan-gangguan dan Mantap. alhamdulillah belum pernah ketemu sampai sekarang Oh. hidupnya. Oh, Ya, betul. Ya, Oke, dulu Cuman dulu- diganggu-ganggu dulu doang saya ya? tuh sering banget kalau maghrib, masih SMP maghrib, kalau pulang ke rumah lagi senang-senangnya tuh, kalau ada satu rumah pas mau pulang tuh setiap lewat sana pasti nanti dipanggil nama gitu, Aan gitu. keras banget suaranya Bet, dan jelas banget, Ada orangnya. tapi nggak ada orangnya dong. Hmm. Dan itu bukan sekali dua kali, udah sering banget di sana. Jadi kalau misalnya pulang malam nggak berani lewat sana lagi, mutar jalannya. Kayaknya kalian pernah juga ngalamin itu. Katanya kalau misalnya itu biasanya Nggak pernah terjadi kalau dipanggil. misalnya enggak pernah. Nggak pernah. cut ya, dan Tapi serem sih kalau sampai kayak jelas gitu. banget panggilannya, dan suara yang manggil tuh suara orang yang kayaknya kenal lah, cuma siapa ya, awalnya dulu Oh. sekali dua kali Aan gitu kan, terus lihat kan ke rumahnya tuh kok nggak ada orang, terus jalan lagi dipanggil lagi Aan, pas orang lagi ngaji tuh, ngaji maghrib, habis itu lihat ke sana Iya, lagi, Oh. iya. terus karena nggak ada pikiran ke sana, jadi dikerjain, terus udah sampai 5 kali nggak muncul juga orangnya, habis itu pulang aja, nyampe rumah nyantai aja sih, besoknya diulang lagi dong, karena besoknya Suaranya itu diulang tua lagi. apa gimana? Apa maksudnya Suaranya kayak masih muda. nenek-nenek, Suara- kakek-kakek suara- atau Umurnya kira-kira suara- kapan? suara sebaya perempuan. atau gimana gitu? Suara perempuan ya masih, Oh, perempuan. Gawat nih. suara perempuan. Pikir teman, Oh. kayaknya teman ngerjain nih, dipanggil kan dulu kayak gitu juga, manggil habis itu nggak nyaut kan, nggak ada Hilang orangnya. ya, iya, Kan iya. kita udah Iya capek-capek iya aja. dulu biasa gitu. Kalau sekali dua kali nyantai aja kan, mungkin biasa aja, ini karena udah beberapa kali kejadian kayak gitu ya udah ditandai dong rumahnya, nggak mau lihat ke sana lagi kalau malam-malam. Ini gue sendiri rumah lo. Iya. Terus Itu satu dari dulu- banyak kan. Itu satu. Nah. Terus ada juga dulu yang pernah langsung alamin itu pas lagi tidur di rumah nih, tidur malam di rumah, tidur mimpi apa, mimpi saya tuh lagi ngejar orang tuh ngambil barang saya, habis itu saya kejar keluar rumah, habis rasanya tuh rasa kayak mimpi aja, kayak mimpi biasa aja. Habis itu sadar sampai luar, habis itu sadar kan, Sleepwalking. langsung kebangun, dan saya tuh lagi di luar rumah Widih. di bawah pohon. Gawat. Widih. Dan itu Mimpinya serius, jalan bukan- ya? bukan Mimpinya bikin-bikin. lari. lari dia Iya, kencang iya, larinya mimpinya tuh. lari kok. La- Iya. dianya Ada yang lari, ngeliatin kan? dianya lari, terus sayanya lari, dan larinya tuh memang dari kamar loh. Saya tuh larinya dari kamar, lari dari kamar, keluar rumah, keluar dari pintu, lari sampai depan ada pohon mangga depan rumah tuh, jaraknya sekitar 50 meter, jadi agak luas gitu kan pekarangan di rumah. Habis itu bangun, sadar karena orangnya nggak ada lagi, sadar kebangun, dan tiba-tiba badan sendiri ini udah nyampe di luar rumah. Entar. Itu kejadian jam Nanti berapa? aja. Subuh. Gila. Orang tua nggak ngeliat Subuh. Belum. Santai dulu. Subuh masih malam tuh.
Masih subuhnya gelap tuh lah pas ya. ngaji. Jadi pas ngaji orang subuh kebangun nyantai aja dong, kok bangun sini ya. Cuman nggak ketakutan, nggak merinding, nyantai aja kan. Iya. Kan nyantai aja kan, sambil mikir tuh kok bisa tidur sini ya. Terus sambil mikir kan, oh ya kan tadi ngejar orang yang sampai sini, cuman kok bisa tidur sini ya. Habis itu sambil mikir sambil ke rumah. Pas masuk rumah, dan apa yang terjadi coba? Apa? Pintunya terkunci dari dalam. Hah? Terus Nembus kok tembok? dari mana? Kok bisa loh? Nembus tembok apa gimana? Nggak tahu, teleportasi. nggak. Cuma pas mimpi itu memang lewat aja. Pas mimpi itu memang lewat aja. Oh, Pas nggak ada lewat perasaan aja. buka ini buka itu ya? Nggak ada perasaan buka pintu, nggak ada. Lari aja, lari, bangun di bawah pohon mangga. Pohon mangganya udah ditebang tuh. Habis beberapa saat kejadian gitu, kayaknya ada yang ganggu juga. Iya. Habis itu balik lagi kan ngaji subuh, balik lagi ditanyain, tak tolong buka pintu, teriak lah. teriak di orang tua bangun dibangunin, kok tidur di luar, tidur di mana tadi, di rumah siapa? Enggak kok, tidur di rumah aja, cuma kok nggak tahu kok bisa tidur di luar nih. Oh iya, masuk. Orang tua nggak ada bahas-bahas itu lagi, mungkin karena dia ngerti atau gimana kan. Udah masuk, tidur lagi dong. Pokoknya aneh banget. Cuman kejadian itu sekali aja itu memang nggak bisa dilupain sih, kok bisa kayak gitu. Karena nggak bisa dijelaskan sih, dengan logika ya. Nggak bisa, karena kalau misalnya pintunya masih kebuka mungkin ngigau ya, atau apa ya? Iya, sleepwalking Ngigau, biasa. habis itu Sleepwalking. buka pintu sendiri kan bisa juga kan. Cuman kalau yang kayak gini kan aneh banget sih. Lewat dari mana coba? Jendela mungkin ya. Jendela Ventilasi agak kecil dulu. Bisa nyelip ventilasi. An kecil. Iya. Siap. Terus kali itu aja sih, habis itu nggak lagi, karena beberapa saat habis itu nggak sampai sebulan pohonnya pohonnya. ditebang. Karena di pohon mangga tuh juga ada ayunan. Kata orang sih kalau ada ayunan depan rumah nggak boleh, karena sering jalan sendiri dia. Kata orang. Iya, waduh. Itu udah mentok tuh An ceritanya. Udah gitu lagi nggak ya udah mentok sana sih. Habis itu ya banyak lagi sih sebenarnya. Aulia dulu. Sampai sekarang. Oh iya, masih santai. banyak juga. Kalem. Ini udah Siapa dulu? udah Lanjut lumayan dulu. nih ceritanya nih. Satu-satu. Ya, muter dulu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Siap. Nah, itu kita udah dengar cerita yang sangat seram sekali deh ya, Anies. Itu sampai saya sampai merinding tadi itu. Tapi saya tahu satu lagi dari An yang udah pernah diceritanya dulu. Rumahnya ada rampok ya? Hah? Iya nggak sih? Enggak, yang Aan ini, Aan hilang maghrib terus ditemukan di mana gitu ya? Pernah ya? Gila. Oh pernah juga sih dulu sih. Ya, pernah kan? Oh iya. Pernah cerita dia, Iya. Sering hilang dulu. Aulia dulu. Aan emang sering hilang dulu ya. Aan lagi hilangan ya. Pantas aja tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang gitu ya. Udah hobi soalnya. Nanti kalian kena. Siap. Ketawa. Waduh. Astagfirullahaladzim, jangan. Jangan dong. Ini mah tengah malam loh. Tengah malam nggak ada Oh, coy. Nanti kalian tidur, nanti Iya. bangun dan Coy. lihat sesuatu. Iya. Lihat lemari, Coy, misalnya, lihat ini- lemari. Nauzubillah. Ini jam 12 malam ya, coy. Halo Jam polisi. 12 malam. Halo. Nah, ya jadi gimana Gimana ya? Terus Iya, lanjut. Nah, sian. Ngedirect lagi. oke. Ini giliran saya sekarang ya. Ya. Oke. Ini saya dari kemarin saya udah berusaha untuk mencari cerita horor kan. Cuman ya tidak ketemu ternyata. Waduh. Jadi mohon Ini mohon Ini maaf. horor banget nih. Jadi Saya sampai kaget loh, agak merinding loh saya mendengar cerita Bapak. Gimana ya, Pak ya? Jadi mohon maaf kepada teman-teman pendengar, teman-teman semua Sabila Habilaan. Enggak, Iya. mungkin Ini yang saya- ini ada kali Al. Pengalaman Apa tuh? ini yang membahayakan jiwa mungkin. Itu kan horor juga. Oh ada. Iya. Oh kali itu sih ada. Tuh, ada. Oke, kan? kali itu aja ya, itu aja ya. Ya, sok. Boleh. Itu horor mah horor, mengancam jiwa ya. Ya, Kan? Jadi saya lumayan alhamdulillah syukurlah tidak pernah diganggu alhamdulillah. Cuman Ah. saya emang penakut sih orangnya.
penakut, cupu. Jadi kalau tempat Waduh. di tempat yang dibilang serem, di tempat yang kosong, yang sendirian, yang gelap, itu saya takut. Ada hawa-hawa yang membuat saya itu takut. Jadi saya otomatis langsung berdoa dan mengingat Tuhan. Cuman Widih, tidak pernah mantap. sampai diganggu sih. Tidak pernah sampai diganggu, alhamdulillah tidak pernah. Seingat saya. Nah, cuman untuk cerita-cerita yang boleh dibilang horor cuma tidak berkaitan dengan setan, dengan Iya. jin, hantu, sebagainya. Iya. Ada sih beberapa. Sikat apa? Contohnya apa ya? Saya hampir mati itu berapa kali pernah. Waduh, Hampir meninggal. bahaya. Iya. Hampir dead. Gimana? Salah satu dulu aja, salah satu kalem. Jangan terlalu emosi. Salah satunya itu kita sama-sama mengalami ya. Mungkin teman-teman Sabil, Aan, Habib ingat. Itu saya bawa mobil ke Pariaman. Ke Pariaman. Waduh. Emang Habib ada? Oh, yang itu. Saya gak, Habib cuman ada kan nggak? tahu ceritanya. Tapi nggak ada ya? Itu Oh, diganggu ya, Au? Aan juga nggak ada? Ada. Aan nggak ada ya? Ada. Oh iya ada Aan. Aan duduk Iya, paling sikat, belakang. Au. kalau nggak salah. Sikat. Yang Iya. kita ceritain lagi aja biar agak mengerikan gitu. Itu diganggu ya? Lanjut, Au, Nah, lanjut, Au. itu kita awalnya mau pergi ke Pariaman, pergi ke rumah siapa kemarin? Sama Iwan ya? Oh, yang Ini Iwan Iwan kan apa ini saya? apa Iwan ya? Antara dua itu. Ada. Iwan nggak ikut. Salah satu teman Iya. Waduh. Nah, itu kan kita awalnya pusing mikirin mau pakai mobil. Yang ikut banyak kan kita belum ada mobil. Nah, saya usul pakai mobil tetangga saya, mobil LGE Kijang, udah lama. Dan ternyata pas dicoba ternyata setirnya itu emang agak berat ke kiri. Nah, pas berangkat ini aman-aman aja kan. Pas pulang itu hari udah mulai sore, pulang ke Padang dari Pariaman pulang ke Padang itu sore. Di tengah perjalanan itu hari udah makin gelap. Kalau nggak salah ya, gelap. Iya. Nah, di jalan Padang Pariaman itu kan lurus dan saya agak gimana ya, agak terbawa suasana karena lurus. Jadi tidak menyangka ternyata setirnya itu agak belok ke kiri. Nah, kebetulan jalan aspalnya itu antara aspal dengan tanahnya itu ada jarak sekitar 20 cm, 15 cm, 10 sampai 15 cm lah. Nah, tiba-tiba ban depan sebelah kiri itu terprosok ke tanah. Otomatis saya langsung banting setir ke kanan kan, supaya untuk mengembalikan mobil ke jalurnya. Ternyata pas saya banting setir ke kanan itu ternyata bantingannya itu terlalu keras sehingga ya kan jalan itu kan satu jalur, nggak ada pembatas di tengahnya, sehingga saya sampai ke jalur melawan arah, jalur arus lain. Karena kaget langsung saya banting kiri lagi. Jadi akhirnya mobilnya itu kayak gimana, kayak kiri kanan gitu. Iya. Zigzag ya. Nah, itu kalau seingat saya itu ada mobil di depan. Untung saya langsung belokin ke kiri lagi, jadi kita terhindar di mobil itu. Jadi kita Nah, masih itu kalau ada saya- di sini berkat Aulia. Itu bukannya Iya. yang kita ke rumah Dedi kan ya? Kita ke rumah Dedi acara nikahan. Rumah Dedi ya? Pergi Habis itu Oh nikahan iya, balik abang. bukan lagi. abang Dedi ya? Ya, terus samping si Aulia tuh yang depan duduk si Zack. Si Zack. Pak Zack. Waduh, Tenang, sana tenang. tuh. Iya itu. Iya. Nah, habis itu saya antara malu antara gimana kan. Aulia udah cemas deh. Iya, antara malu Antara malu udah cemas. Oh, masih mikirin Iya. malu ya? Malunya Padahal karena ada- saya Bil, takut padahal ada kita dianggap di tidak belakang bisa Bil. bawa mobil. Iya. Cuman habis itu diganti Dan sama itu- Sabil kan? Habis, Gantian sama ceritanya adalah karena Aulia nggak bisa lagi dan nggak ada yang bisa bawa mobil, saya memberanikan diri. Padahal saya itu baru bawa mobil itu baru 3 kali. Benar-benar bawa mobil itu baru 3 atau 4 kali gitu, bisa dihitung jari lah. Dan belum ada SIM. Kecepatan 20 km per jam. Iya, nggak pernah keluar kota, nggak pernah bawa jauh, nggak ada SIM. Iya. Wah, ini demi menyelamatkan teman-temanku, aku akan berjuang sendiri. Teman Sabil juga nangis tuh pas itu kalau nggak salah. Iya, itu saya kan berusaha menenangkan dia. Waduh, Apakah Anda teman. pernah melihat saat itu saya menjadi hero?
Wah, mantap. Walaupun Shout jantung out saya hampir untuk keluar, teman. bro. Waduh, Jantung shout out hampir untuk keluar, bro. teman. Masih ingat loh, masih ingat tuh. Tapi ya, boleh nyambung nggak? Ya boleh, silakan. Ya, kalau berhubungan sama yang mengancam jiwa, selain dengan Aulia, saya juga ada sendiri cerita sendiri. Wah, mantap. Boleh, Sikat, Bel. boleh. Sikat dulu. Waktu masih SMP apa gitu, pertama kali ke Pekanbaru. Naik mobil dari Padang. Itu saya ini kebelet pipis tapi nggak ada rest area, nggak ada apa, masih hutan, ada musola kecil, mobil keluarga berhenti, saya lari ke seberang, masuk musola itu, toiletnya gelap, nggak ada lampu, tapi masih sore. Toiletnya gelap, nggak ada lampu, masih sore. Saya masuk aja, saya dorong pintunya, seret, tutup, tapi nggak tutup rapat, langsung dibuka, langsung mengeluarkan. Kalian tahu apa yang terjadi? Apa? Ternyata di balik pintu itu ada 2 ular hitam berdiri. Oh iya. Ular kobra. Kobra. Nggak tahu, hitam aja kan, mati lampu, tapi dia bisa berdiri. Nggak kayak ular kan, kalau nggak kobra kan bisa di bawah aja. Iya. Jadi ini ada 2 hitam, Oh. dia berdiri gitu. Wah, buset. Itu antara merayap nggak di bisa dinding. bergerak. Lanjut, Iya, lanjut, antara lanjut. nggak bisa bergerak, takut, cemas, pokoknya semuanya nyampur aduk, dan itu menghasilkan sebuah energi baru. Energi baru untuk lepas dari kondisi itu, bener kan? Kan biasanya orang kejepit kan kayak gitu. Power of kepepet. Iya, jadi si pintu kebuka sedikit, si ular pas di belakang pintu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba gitu kan, pokoknya nggak boleh ada gerakan tiba-tiba lah, nggak tahu lah dapat ilmu dari mana, pokoknya waktu itu masih SMP. Iya. Pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan saya buka ini pintunya, buka paksa, gubrak, aduh lari ngebut saya. nggak saya nggak ngeliat ke belakang lagi, pokoknya entah ular itu ngejar entah apa, saya nggak tahu. Tapi benar-benar kondisi itu nggak bisa minta tolong, nggak bisa teriak karena keluarga jauh di seberang jalan. Benar-benar saya sama 2 ular itu. Jadi itu pengalaman lumayan menyeramkan menurut saya. Gila, Oke. Om, ini Lanjut. keinget boleh ini nggak? Cerita tentang suara-suara gitu, gue kayaknya agak sering sih yang gitu-gitu. Boleh, Beb, silakan, Beb. Lanjut. Ini Suara apa kejadiannya semuanya waktu gue masih di kampung ya, sekitaran Di Bukit Tinggi. ya, di Padang 2 gitu. Jadi kan kampung gue itu bener-bener kampung ya, masih Kampung banyak yang kampung. hutan bambu. Iya, masih banyak bambu beringin gede, terus masih banyak sawah luas yang kayak gitu-gitulah, banyak rumah kosong juga gitu kan. Nah, di depan rumah gue itu kan kalian pernah nih ke rumah gue. Depan rumah gue itu kan ada Nah. satu rumah lama ya. Iya, Depan rumah gue itu ya, rumah itu udah lama banget, maksudnya udah lebih gede daripada nenek gue gitu. wih, Umurnya. Ya, rumah itu. Jadi waktu SD, ini yang SD dulu ya. Ini kejadiannya waktu SD. Dan ini kejadiannya pagi-pagi. Gue pagi-pagi kan waktu itu SD, gue masih punya adik bayi ya. Sekitaran tahun 2000-an lah kayaknya, tahun 2000 2001 kayaknya. Iya. Terus gue disuruh pagi-pagi itu beli bubur adek gue. Jadi adek gue kan udah bubur apa sih, MASI tuh, MPASI. Iya. Nah, jadi MASI. beli bubur buat bayi gitu lah Ayam. pagi-pagi. Jadi ada warungnya itu harus jalan di ini dulu kan, di jalan atas itu dulu, jalan kampung itu dulu. Nah, gue sepedaan lah. Jadi pagi itu gue ngeluarin sepeda dari rumah. Itu posisinya belum jam 6. Masih gelap lah. Kalau Bukit Tinggi sebelum jam 6 tuh udah gelap, masih gelap gitu ya. Nah, Yep. jadi gue di luar itu udah megangin sepeda, cuman mamanya gue masih kayak
ngomong apalah gitu di dalam, cuman gue nyautin dari luar aja gitu. Posisinya gue Iya. kayak ya namanya anak SD yang kalau disuruh pagi-pagi itu kayak ngedumel gitu ya kan. Jadi gue ngerjainnya setengah hati gitulah. Nah, posisi rumah di depan itu gue jelasin dikit dulu. Rumah ini baru ditinggalin sama ada orang yang ngontrak di situ. Terus orangnya pindah, jadi rumahnya baru kosong gitu. Nah, rumah itu kosong. Jadi yang ngontrak sebelumnya itu dia punya bayi baru meninggal gitu. Nah, dikuburin di rumah itu. Oh. Posisi Serius? rumah itu. Dikuburin di rumah? Serius. Jadi posisinya jadi sempat geger lah rumah itu. Jadi rumah itu sempat dijadiin makam anaknya gitu ya. Depan rumah itu ada makam anaknya. Terus banyaklah orang lalu lalang situ banyak ngalamin. Cuman yang gue pribadi gue ngalaminnya gini. Jadi pas pagi-pagi itu gue ngeluarin sepeda. Jadi gue nuntun sepeda nih dari pintu rumah gue ke depan rumah gue itu. Gue agak jalan lah sekitaran 10 meter gitu ya. Gue jalan ke depan. Nah, baru gue ngegoes sepeda ke atas ke jalan gede gitu. Ke jalan kampung itu. Pas gue menuntun sepeda dari rumah ke depan rumah, dari pintu rumah ke depan rumah itu ada 10 meteran lah. Gue ngedengar bayi, coy. Gue ngedengar bayi nangis di dalam rumah kosong pagi-pagi, coy. Lu ngerasain apa anak SD yang nggak tahu apa-apa gitu ya kan? Tiba-tiba di dalam rumah ada bayi nangis. Gila nggak lu? Tapi lo berpikiran positif apa enggak? Gue nggak bisa pikir positif, bre. Lu SD nonton Kismis kan, kisah-kisah misteri. Jadi gue dikasih mindset yang, aduh, yang horor-horor semua sama hidup gue gitu. Jadi, wah gila sih. Gue waktu itu akhirnya gue naik sepeda, gue ngegas dan gue ngegas depan rumah itu sejadi-jadinya. Lo tau kejadian kocaknya gak? Jadi nggak jauh di depan rumah itu ada tanggul, ada satu apa sih namanya gejokan gitu. Gue ngegas itu tanpa rem, terbang, maksudnya terbang. Gue mental dari sepeda, jatuh. Sampai sekarang bekasnya masih ada di kaki gue, anjir lah. Aduh. Itu Ternyata itu bermula dari gara-gara pengalaman ketakutan itu doang gitu. Gue, buat beli bubur adik gue itu pengorbanan gue sampai berdarah-berdarah, bre. Horor, udah ngedengar yang aneh-aneh, kaki gue baret-baret. Enggak, yang si Anafi adek gue yang nomor 3. Dan gue sampai sekarang, dan gue sampai sekarang gak ceritain ini ke orang tua gue. Gue keceritain ke adek gue pernah sih, gue ceritain sambil bercanda sama dia. Ya terus adek gue bilangnya, ya udah sih sorry, gue kan nggak tahu gitu, digituin doang. Ya gue mau gimana ya. Sekarang ada yang ngisi nggak, Bi? Nah, alhamdulillahnya sekarang rumah itu udah dijadiin rumah tahfiz. Jadi rumah itu didoakan setiap hari gitu. Jadi rumah ini dijadiin rumah tahfiz 2018 awal lah. 2018 sampai 2019. Jadi gue masih baru-baru kelar kerja di tempat lama yang tadi. Terus pulang kan. Pas pulang gue ngeliat, wih gila. Gue salut sih, rumahnya udah jadi rumah tahfiz dan gue udah gue jadi dihilangin semacam traumatic healing gitulah. Jadi tiba-tiba rumah tahfiz ini ngerangkul gue, lu tabah ya nak, lu tabah gitu. Gue digituin rumah tahfiz. Gue tenang sih. Dan satu lagi ada juga di rumah ini. Jadi waktu kecil-kecil gue sering main lari-larian di rumah ini. Jadi teman gue kan tinggal di yang pindah tadi kan dia juga teman gue juga gitu. Pernah malam-malam, ini kocak sih. Gue hampir mirip kejadiannya sama Aan. Jadi gue kalau ngerilet rumah itu gue banyak cerita lah yang aneh-aneh lah. Jadi pernah namanya bocah-bocah dulu kan sering tuh nginep-nginep di rumah teman ya. Jadi kamar kita itu di kamar rumah dia kan ada kayak gazebo-nya ya. Cuman dibikin jadi satu rumah juga. Gazebo-nya di bawah, rumah utamanya di atas gitu. Nah, tidurlah gue di kamar yang atas itu barengan teman gue. Jadi kejadiannya itu
kita tidur ramean nih, ada kali 6 apa 7 orang gue lupa gitu. Jadi kita nginepnya malam minggu, besoknya karena libur nih kita nginepnya malam minggu dan tidurnya udah jam-jam 12-an gitu lah. Anak SD kan kalau tidur jam 12 itu udah larut ya. Nah, terus Iya. tidur jam 12, kita kan kalau di Sumbar itu kan ada didikan subuh buat paginya nih, makanya tidur nginep di tempat teman gitu ya kan. Nah, tiba-tiba pas pagi kita bangun semua, satu teman nggak ada. Satu teman nggak ada di posisi ramean. Tiba-tiba dia di tengah rumah sendiri tidur gitu. Dia nggak Pindah sadar. kali. Iya, dia sendiri dia nggak sadar dia pindah gitu. Oh. Dia pintu juga masih kekunci dari dalam gitu. Cuman pas bangun kan Men, geger. Iya, ini anak mana? Anak cari gitu. Ngebukalah pintu, pas dibuka pintu, dia ngeliuk di tengah rumah gitu. Nah, pintu di dalam kamar kuncinya masih cantel. Tahu nggak sih kunci pintu lama yang nggak kayak kunci sekarang yang agak panjang tuh. Iya, iya. Jadi batang Iya. doang bulat gitu. Terus di kepalanya Iya, kayak tahu. ada bunga, terus di bawahnya pipih. Yang kayak gitu kuncinya. Itu masih di pintu. Nah, anak itu juga nggak sadar dipindah. Jadi kita mikir, wah, lu dilariin sama hantu lu gitu-gitu. Anaknya mah selau. Dia nggak takut, bodo amat gua. Digituin. Men. Itu ya. Keringetan, men. Anaan. Waduh, Keringetan. hati-hatian. Mas, Di rumah seriusan? sendiri nggak tuh? Kan sendiri apa sama siapa? Lu keringetan nggak? Nggak sih, gue depan kipas soalnya gue Panas enjoy. Waduh, Batam memang panas. Panas Nggak? Ada bau-bau nggak? Waduh, Oi. hati-hati. Apa, kita ganti tema apa gimana nih? Ganti topik aja, ganti topik. Waduh. Serius, emang ada Waduh. bau-bauan? Ada bau-bau nggak? Emang ada bau-bauan? Nggak, nanya aja. Enggak. Karena biasanya gangguan tuh kebanyakan ketika kita lagi sendiri gini. Iya, Hmm. nggak, gue Nggak ada, posisinya nggak ada. beneran. Gue kalau Semoga sekarang di kamar sendiri loh, Bre. Mudah-mudahan Kalau enggak. Gue kamar gue di atas, di pojok. Kalau gue cerita nih, Hati-hati kalau lu. gue cerita nih, banyak banget nih, Iya. banyak banget yang bikin kalian merinding. Singkat Iya. banyak. Kayak kemarin Habib sama Aulia kan satu kampus kan di UKPK. Iya. Iya. Itu banyak banget kejadian sana tuh. Wah, organisasi ya. Wah, boleh. Kalau kayak gitu Di- saya juga ada sih. singkat-singkat Gue aja. jadi inget Gue cerita semuanya. singkat dah. aja ya. Iya, Kalau boleh. UKPK, Iya. Kalau di sana tuh sering banget. Wah, bukan sering ya, dua kali. Masih ingat 2 kali. Iya. Pas lagi dalam studio recording, tiba-tiba Hmm. pintunya ketutup. Kan kalau misalnya masuk studio recording tuh pintunya ke arah dalam kan, Iya, dan dalam ruangan tuh nggak ada angin kan. iya. Tiba-tiba Pengap pintunya ya? ketutup sendiri. Oh, iya. Nah, Pintunya ketutup sendiri dan pintu luarnya juga ketutup. iya. Itu sering. Pintu luar, Kalau pintu luar ruangan. iya. Pintu Pintu kan luar. aneh banget sih kalau misalnya ada angin. Di harusnya PKM pintunya itu tuh- iya emang PKM itu banyak harusnya sih. Iya. harusnya pintunya tuh keluar. Jadi kalau misalnya masuk angin harusnya pintunya tuh nggak menutup, harusnya kebuka sendiri karena nggak ada angin dari dalam. Iya. Itu memang itu, dan pas buka agak susah buka sih. Memang jujur pas gua buka tuh pas lari ke dalam, gue liat nih kayak gini nih, takut. Abis tuh kejadian aneh pada ke pintunya, mau lari kemana nggak tahu kan, ya tetap lari ke pintu dong. Padahal kan dia ada pintu tuh susah tuh Iya, terus melawan kayak ketakutan. iya. Pintunya ketutup. Tuh Nggak setannya ada- ada di nggak depan ada- pintu gitu. Nggak Iya. ada orang lain, memang pas lagi sendiri dan orang lagi nonton bola di UKKS. Oh iya iya lagi iya. sendiri. Oh. Oh. Ketutup, habis itu nggak tahu bunyi lepuk, ya kan? Pluk, habis itu nggak tahu mau kemana, lari ke pintu takut ada dia nanti. Iya. Bisa Itu yang lagi Kebanyakan sih- musim-musim tidur di ini ya, tidur di sekre ya. Iya, di UK. ya, terus di kantor juga Zaman-zaman sering itu. juga. Di kantor juga sering juga. Di kantor tuh gue pernah juga pulang jam 9 jam 10, nggak jam 8 jam 7 tuh nggak ada lagi di staf kantor tuh. Jadi pulang jam 8. Jadi kantor gue tuh kalau misalnya masuk, yang bisa masuk itu tuh cuman staff aja, production nggak bisa masuk, dan masuknya pakai badge ID card kita kan. ID ya. Heeh.
Jadi pas pulang itu matiin lampu semuanya, turun sampai parkir, tinggal kunci motor dong, balik lagi ke atas, balik ke atas, buka tuh lampunya mati semua tuh. Kalau misalnya kalian masuk tuh nggak nampak apapun, cuma nampak kayak lampu dekat tombol lampunya aja. Iya. Habis itu masuk aja dan gue lihat memang ada gak jelas sih, memang putih aja. Dan di ruang staff tuh dikelilingi sama meeting room. Jadi meja gue itu di tengah-tengah dan di tepi-tepinya tuh semuanya meeting room. Dan salah satu meeting roomnya itu lampunya hidup sendiri dan ada yang putih di sana. Dan kebetulan warna lampunya warna kuning. Warna lampunya warna kuning. Mas ngapain dia? Warna lampunya warna kuning. Gue kan nyantai aja kan, gue mikir kayaknya orang lain nih, nyantai aja kan. Kita kadang kalau misalnya nemuin hal gini yang aneh-aneh itu otak kita nggak ngerangsang yang hal nggak relate ya. Iya. Kita berusaha untuk menghindar. Berusaha juga, terus kita sadarnya itu biasanya ketika udah lewat baru kita sadar. Selesai. Iya, benar. Itu apa tadi ya? Nah Ya, pas masuk bener. tuh gue nyantai aja sih, nyantai kan. Kalau di manufacturing kan kita pakai smoke tuh kayak pakai jubah warna putih gitu. Tau nggak, kayak APD orang-orang kayak APD, cuman sampai lutut aja, sampai bawah lutut. Just lab. Just lab warna putih. Dan warna putih itu biasanya orang production. Kalau tempat di kantor gue tuh yang staff warna biru, yang production warna putih. Gak ada satupun orang production yang bisa masuk ke ruang staff tanpa ID card. Nah pas gue masuk ambil kunci motor, nah yang dalam itu cewek tuh, yang dalam tuh keluar dia. Itu bener loh. Dia keluar, lampunya mati sendiri, dia keluar dulu, lampunya mati sendiri, terus gue lihat aja kan kayaknya nih production nih. Ambil lempak gitu kan. Dia keluar aja, dia jalan aja, terus pas dia berhenti, gue nyantai aja ambil kunci, turun kan. Duluan Mbak, gue bilang. Dia diam aja loh. Dia diam aja, terus gue turun tangga. Nyapa dong. Gue turun ini kebetulan nih, gue turun tangga baru sadar, itu apa tadi ya? Mau balik gak mau dong, lari. Turun lagi ke bawah. Luar biasa sekali menyapa saking sopannya. Kejadian jam 8:30 tuh, memang nggak ada orang lagi karena staff kan nggak ada lagi yang di sana. Jadi kami nggak ada shift-shiftan. Jadi pas itu tuh memang kalau dipikir sih sekarang gue merinding juga liatnya. Pas masa-masa itu nyantai aja karena otak gue tuh gak mikirin itu yang aneh-aneh, karena dalam otak gue nggak mau lihat yang itu. Cuman pas gue lihat simbahnya tuh nggak jelas juga sih, karena kalau misalnya smoke kan kita pakai jubah sama pakai topi warna putih. Jadi memang warna putih aja nampak, baju putih, rambutnya nggak nampak, karena kalau misalnya pakai topi rambutnya harus dimasukin ke dalam topi, jadi nggak nampak rambutnya. Iya. Cuman dari badannya kayak cewek sih, cuman gue nggak lihat kakinya loh. Semok kan? Gue nggak lihat kakinya. Ya mana tahu gitu ya. Yang gue bilang ya, kejadian kayak gini biasanya kalau kita lagi sendiri keringetan, terus dan biasanya kejadian itu ketika kita lagi seneng banget atau kita lagi sedih banget ya. Nggak mikirin apa-apa. Sedih banget. Kadang kebanyakan kalau kita diganggu tuh kadang lagi seneng banget. Lu misalnya kayak yang gue ceritain tadi, gue pulang main bola, habis itu senang-senang pulang ke rumah, pas senang-senang tuh pikiran kita tuh nggak ke sana. Iya. Yang pas gue di kantor itu kan lagi bercanda juga kan, habis bercanda pergi sholat ke atas. Kejadian deh. Iya kan? Jadi memang lagi mood kita tuh lagi nggak ke sana, baru nanti ada yang suatu hal yang ganjil, baru nanti otak kita tuh baru ngerangsanya pas sudah selesai kejadian. Bisa jadi. Makanya kalau kalian sendiri, gue nanya nih, di kalian di mana, di kamar kan? Kamar. Iya, kalau gue iya sih. Sendiri kan? Iya. Iya dong, masa berdua jadi fitnah dong. Ada cicak nggak di kamar? Nggak ada dong. Alhamdulillah nggak ada. Cek lagi lah, ada cicak. Di luar ada. Gue mau nanya nih. Nggak ada cicak. Gue mau nanya nih. Emangnya nggak ada. Cicak ini agak aneh juga sih dari dulu sampai sekarang. Kalau ada bunyi cicak aneh juga.
Waduh, Apa lu Aan sama nih kena cicak, nih. Gue kalau Bakal kayak gini cicak mah lah. Aan nih mah. Ujung-ujungnya mah Aan we Nah, gitu. gue pertanyaan, Ah. gue kasih pertanyaan logika nih, yang sampai sekarang belum Iya. sampai kejawab. Gue udah cari-cari di Google nggak ada jawaban. Ah, Iya. Kalau lu bisa jawab nih bagus banget nih. Aulia on kan? Apa? dia On, on. on. Oke. Anggaplah ada satu rumah di tengah sawah. Oke. Nggak ada Iya. satupun rumah, cuma satu rumah aja di tengah sawah. Pasti ada kan di Indonesia nih. Satu rumah Biasa aja dikelilingi sama sawah atau apa kayak gitu yang memang nggak ada penghuni lagi. Mm-mm. Pas dia bangun, pas bangun rumah itu bangun rumah ya kayak tukang biasa kan bangun rumah. Cuman kalau Oh, misalnya tahu. rumah tuh udah ditempatin sekitar setahun 2 tahun, kenapa ada cicak Tiba-tiba dalam cicak. rumah itu? Oh, Kenapa Iya, ada cicak kok- dalam rumah itu? Kan bisa aja di sawah hewan mah banyak, Iya. Be. Ada Oke lah, Cicak sawah. dari mana aja bisa datang dia. Kita nggak bisa bilang sawah lah. Apa kayak gitu yang memang terpencil banget? Gue iya. nggak yakin Iya, kalau ada Cicak cicak. itu hewan. Enggak, cicak itu sebenarnya kan hewan liar loh, bukan Iya, hewan diternakan gitu. Bukan tiba-tiba muncul. Habitatnya itu kan alam liar. Iya, cuman gini loh, men. Oh, bukan di lotek ya? Pohon. Kalau dalam agama Islam, kalau di agama kita kan, Islam, Aha, Hmm. kita tuh kan diajarkan untuk bunuh cicak kan? Iya, iya, ada. Bunuh cicak. iya. Nggak ada yang tahu tuh. Siapa yang tadi bilang mau tahu Ada, bunuh ada. cicak? Tahu. Bunuh cicak baru tahu. Ada Baru tahu, ada ah? ininya, Iya, ada iya. pahalanya. Itu Ada. kalau Oh. dari sejarah nabinya itu ketika Nabi Ibrahim dibakar, Bunuh cicak. cicak Dia adalah meniupkan satu-satunya angin makhluk gitu ya. hidup yang meniupkan Yang angin, meniup. dan selebihnya Apinya tuh besar. makhluk hidup Oh. semuanya tuh mematikan api, cuma cicak aja. Iya, yang hewan dibakar. lain. Nah, Iya. jadi kalau misalnya gue baca juga pas gue mikir-mikir itu kan, kok ada cicak ya dalam rumah, padahal rumahnya nggak ada orang lain, nggak ada habitat. Bisa lah misalnya jarak pemukiman satu ke yang lainnya ada sekitar 10 km, kok bisa ada cicak dalam rumah itu? Dan banyak lagi. Dan bunyinya aneh-aneh. Bunyinya. Makanya kalau misalnya lo sekarang nih di kamar nih, ada cicak nggak di kamar, bunyi nggak? Karena Enggak. kalau Nggak ada misalnya sih. kalau menurutnya yang lain kan kenapa kita bunuh cicak karena itu satu, terus cicak juga dibilang salah satu pengantar sihir. Iya. Juga dibilang gue nggak tahu tuh benar Iya, apa nggak, enggak. itu benar sih, Cuman- itu benar. Karena mereka tuh pengantar sihir, jadi nggak banyak orang yang tahu dan nggak banyak orang yang sadar kalau misalnya sekitar mereka tuh ada cicak. Hmm, Jadi kalau lo bunuh cicak pun itu susah banget. Gue kalau Iya, misalnya iya, maghrib, biasa kalau maghrib banyak banget keluar cicak sini nih. Iya. gue Nah, bukannya cicak. ini susah, lebih ketakut sebenarnya. Gue Iya, mah dulu gili ya. heran sama cicak. Kasian juga. Gue mah Kasian ya. SMA gue pegangin cicak, gue tapo. Ya apa sih namanya? Ya, karena Gue katanya tabokin gitu. kalau misalnya apabila ada orang yang membunuh cicak dengan 1 kali pukulan itu ada pahalanya. Kalau misalnya 2 kali pukulan pahalanya dikurangi lagi dan selanjutnya. Iya, pernah dengar. Oh, Dan memang ada dalam kita nggak perlu tahu kenapa kita harus bunuh cicak. Cuma kalau misalnya di agama kita udah ajarinnya itu ya pasti ada sesuatu yang memang Iya. kita hindari dengan cicak itu gitu. Makanya kalau lo Iya. di kamar sekarang lihat cicak, hati-hatilah. Apa langsung sikat. Waduh, sikat malah Ah, jadiin nggak sate. tahu dia sate kan bisa cicak. ya enggak. penyihir kan, dia pengantar Iya, iya. penyihir kan, bisa jadi apa-apa aja. Bisa jadi. Gue Gue lagi nyari nih. Kayak nggak ada. Mau nggak? Gue baru keinget ya. Agak melenceng sedikit. Cuman pernah nggak sih kalian yang waktu umur Mungkin ada bau, sekolahan gitu, pernah ngedenger nggak tengah malam ada azan gitu? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah ngalamin nggak yang di hidup kalian seumur hidup gitu ya? Tengah malam tiba-tiba Azan ada sebelum subuh azan. ada. Enggak, tengah malam. Nggak Gue sampai sekarang masih nggak ketemu jawaban. Jadi gue gini, gue pernah ngalamin hal Kalau ini nggak salah 2 pernah. kali ya. Pernah ngalamin hal ini 2 kali. Jadi hal pertama itu gue kan waktu sekolah biasanya tidur udah jam 8 gitu ya. Terus jam 12 kebangun sih. Terus gue sadar, gue dengan sadarnya gue bangun, terus gue duduk. Pas lagi duduk,
tiba-tiba dari ujung jauh aja, pokoknya jauh, tiba-tiba ada azan tengah malam gitu. Gue sampai sekarang gue anggap ini bukan hal horor ya, cuman gue masih nggak ketemu ini masalah apa di hidup gue, tiba-tiba di jam 12 malaman, pokoknya tengah malam. Gue ingatnya waktu itu tengah malam karena udah hening banget, dan gue ngeliat di luar itu jam rumah gue jam 12 lewat berapa, pokoknya jam 12 lewat, cuman nggak jauh jam 12 lewatnya gitu. Nah, gue sadarnya tengah malam azan di ujung sana, di masjid mana? Gue mikirnya cuman gitu doang gitu. Jam 12 malam ada azan jauh. Terus paginya gue cerita ke orang tua gue juga kan, di masjid mana sih yang ada azan jam 12? Misalnya mungkin dia ada ritual apa, maksudnya ritual ya. Mungkin di masjid itu kayak Mendoa. karena mengagungkan, dan suasana kan lagi apa namanya, lagi syahdu ya, kalau bahasa kitanya syahdu gitu. Iya, nggak Ramadan sih waktu itu. Gue ingatnya waktu itu zaman hari sekolah, cuman harinya hari apa nggak ingat gitu. Cuman gue mikir jam 12 malam ada azan di masjid mana, jauh. Gue yakin itu nggak sekitaran Padang Dua dan sekitarnya. Gue mikirnya arah-arah Jambuaya atau arah-arah Bukit Tinggi gitu ya, karena jauh. Cuman gue denger itu persis azan, karena lengkap dari Allahu Akbar sampai Allahu Akbar lagi belakangnya gitu. Terus Kalau paginya gue tahajud berjamaah nggak cerita, mungkin ya? iya nggak mungkin dong, nggak ada waktu sholat lagi gitu, ada azan gitu kan. Entah ada Tahajud kejadian berjamaah. alam atau apa di ujung sana, gue nggak tahu. Gue masih sampai sekarang nggak dapat jawabannya. Terus paginya gue cerita sama orang tua gue, nggak mungkin lah kayak gitu, mana ada azan tengah malam, lu bercanda aja, digituin sama orang tua gue. Nah, ya udah dong, gue mendem sendiri dong karena gue belum dapat jawaban. Nah, kedepannya ada pokoknya itu kejadiannya waktu itu senangnya. Nah, kejadian lagi pas gue udah kuliah dan semua orang di rumah denger, saking kencengnya azan itu. Cuman herannya kencengnya itu bukan kayak azan di masjid dekat rumah ya, maksudnya serumah itu dengar. Cuman kita belum tidur waktu itu, ada acara apa di rumah, jadi belum tidur waktu itu tengah malam. Semua dengar, di luar itu sepi. Semua dengar di rumah, semua dengar di rumah. Jadi kita kayak ngedenger, hah gitu. Jadi serumah saling tatap-tatapan gitu. Cuman kita belum respon sama sekali, Nah, kita karena jadi kayak tatapan penuh makna semua gitu di rumah. Wah, bener nih si Abib bilang gitu ya kan. Karena heran, jadi di dekat rumah gue itu kan ada pondok sate. Pondok sate itu kayak dapur sate gitulah. Yang orang di situ nggak pernah tidur selama gue tinggal di situ ya, seumur hidup gue, jarang yang ada namanya dia tidur jam 12 malam. Jadi maksudnya tidur semua di dapur itu jam 12-an atau tengah malam itu nggak ada. Mereka tidurnya jam 3, jam 2 yang tinggi-tinggi hari gitulah. Terus buat konfirmasi doang serumah, nanyalah kita ke pondok sate. Nggak ada. Mereka dengar juga? Nggak dengar. Jadi kita di rumah itu jadi kayak nggak percaya gitu ya. Mungkin ada beberapa rumah kita nanyain yang tengah malamnya masih bangun gitu ya, ada nggak ngedengar azan jam 12 gitu. Nggak ada orang yang denger azan jam 12 di hari itu, malam itu. Jadi nanti judulnya setelah kejadian yang pertama malam. di gue doang, yang kedua di desa keluarga, setelah itu semua rumah mempunyai rahasia yang tidak terjawab sampai saat ini. Gue keluarga. Jadi apa ya? Ini kejadian. Kalau ini kan nggak berhubungan dengan horor ya, Cuman kalau menurut gue ini agak susah dinalarkan sih gitu loh. Putus coy. Iya, maksudnya ya kan kayak gue bilang tadi tuh. Jadi kalau kejadian ini kan sebenarnya nggak kategori horor ya.
Tapi Cuman- lebih ke misteri. Karena iya misteri doang, dan sampai sekarang di rumah itu masih bertanya-tanya ini kejadian apa gitu, kok tiba-tiba serumah denger azan tengah malam dan yang lain nggak denger, padahal kan azan itu pakai pengeras suara gitu. Wih. Nanti judul podcast kita Misteri Keluarga Habib. Waduh, nggak gitu juga maksudnya. Ada apa gitu. Ada apa dengan keluarga Habib? Waduh. Ya itu sih kalau gue itu ada suara azan itu sampai sekarang yang nggak terjawabkan di pribadi gue, itu azan Pasti apa tengah sebuah malam misteri. gitu. Oke, Ya, Sabil itu sih aman kalau Bil? dari gue. Rekamannya aman Bil? Gimana? Rekaman aman? Aman, masih jalan. Udah sejam, coy. Oke, Wih, udah mantap, sejam ya. Coba aja ya. Iya, udahlah. Iya. sih. Tapi Takut, Udah tengah menurut saya malam. sih lumayan lumayan menarik itu tadi ya, An ngomong kan dia merasa udah panas, terus merasa menyium bau-bau sesuatu. Cuman si An justru malah cerita lagi. Ini antara berani apa gimana sih, juga bingung ya. Ya, terlalu Harusnya kalau berani. kita Kayaknya udah udah semakin mantap nih. Iya, harusnya kalau kita udah merasakan sesuatu kayak gitu, aura, kita yuk sok stop. datang wae gitu, Mbak. Awai. Ilmunya udah di atas kita dia. Waduh. Iya, pilihannya antara dua, men. Wah, Ketika lo takut tuh, lo hadapin atau lo lari dari sana. iya benar. Iya sih. Karena Buat kayak kemarin tuh buat- yang kalau misalnya kayak ada yang manggil kan, kayak maghrib ada yang manggil, itu pilihannya cuma dua. Kalau lo Iya. berani, cari orangnya siapa manggil tuh, cari rumahnya. Iya, gitu. benar. Lu kayak Iya, gue kayak iya. gitu. Cuma kan ketika lo udah sadar kalau misalnya udah nggak berani lagi, lu kan kabur dari sana, nggak akan balik Yes. lagi. Iya. Dan lu tahu Nah, apa nggak kalau guys? saya sih tipe Ini orang kayaknya yang podcast kabur sih. kita udah ada isinya dah. Bagaimana kalau kita sudahi? Apa? Soalnya tadi mati sendiri soalnya. Iya. Itu karena 1 jam Wah. tuh, karena 1 jam. Iya, ini sekarang udah jam setengah 2 Akhirnya malam. sekarang podcast kita yang sekarang ada Ada teman. ada isinya gitu, ada maknanya gitu ya. Oh, kirain ada Itu teman. quotes dari Aan, keren tuh. Jika kalian Pokoknya- menghadapi sesuatu, pilihan Ending. cuma Oh dua. iya. Iya, closing dari Aan mantap. Kalian hadapi atau kalian lari. Wah, mantap. Iya. Hadapi Close the ketakutanmu. door. Woi, Waduh. Quotes of the day. hidup Gus Naldi. Gus Deldi. Pokoknya dimanapun kalian jangan lupa lihat cicak sebelahnya. Sikat tetap aja cicak cicaknya, cicak. Sikat aja cicak kan. Itu benar. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Waduh, Ya, kayak closing orang udah. lagi. Thank you. Apaan nih? Thank you, brother. Ya. Udah, thank you teman-teman. Like, yang comment, udah like. mau sharing yang ceritanya, mudah-mudahan. bener loh, cuman bener loh, yang gue ceritain semua tuh benar terjadi loh. Ya, Iya, kita iya. closing Bukan dulu, lagi Aan. sebenarnya, cuman nggak usah lagi. Iya, siap. Ya. Kita Siapa tahu ngalamin kan semua yang kita mampir-mampir ceritain. juga sana kan, siapa tahu. Oh, Iya. Ya, biarin Kita dah, percaya kok. netizen mah bebas deh Kita mah. percaya kok. Kita tidak mungkin Iya, bisa biarin, kalian sendiri di kamar kan? iya, Aan. Kalian Jangan sendiri diulang-ulang di kamar, dong. Ini mah bocah ngebahas sendiri di kamar mulu Jangan ya. diulang-ulang dong. Biarin udah jam Ya segini. Rada ngeri Oke. coy. Aulia mau tutup Oke, lah, Aulia. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau sharing Thank cerita-cerita horornya Yoi. di hari ini, Kamis Misteri. Udih. Oh, bukan Selasa ya sekarang ya. Waduh, mantap. Ya, Ada bau loh. Ah. Masih weh si bocah. Saya- Udah lah saya- cabut. Oh, cepet, Udah cepet. cabut. Mudah-mudahan Cabut. Udah serius nih. Mudah-mudahan yang Cabut. dengar Bodoh cabut ah. Agak- Bye. mudah-mudahan yang Bye. dengar- Bye. Cabut. Buruan, Om. yang dengar terhibur. Oke, kita sudahi aja. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa like, subscribe, dadah. Terima kasih.